Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Info penting pendaftaran P3K 2022 dan pelamar tidak dapat formasi P3K 2022. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar P3K 2022. Informasi ini kami kutip dari laman website sewaktu.com. Informasinya yaitu info penting pendaftaran P3K 2022 dan pelamar tidak dapat formasi P3K 2022. Simak informasinya baik-baik. Sewaktu.com, pemerintah telah membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pendaftaran P3K 2022 dibuka pada 31 Oktober 2022. Pembukaan pendaftaran P3K 2022 kategori guru merujuk pada surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN nomor 35846-B/P/01-SD/K/2022 tanggal 30 Oktober 2022 perihal penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K guru tahun 2022. Pendaftaran P3K 2022 juga merujuk pada persetujuan Menteri Pan-RB melalui surat nomor B/2223-M.SN.01.00/2022 terkait jadwal pelaksanaan seleksi P3K guru tahun 2022. Mengacu pada surat tersebut, BKN resmi membuka pendaftaran P3K guru 2022 mulai tanggal 31 Oktober 2022 melalui portal https://sscsn.pkn.co.id. Pelamar P3K guru yang akan mengikuti seleksi P3K guru yakni pelamar P1, P2, P3, dan P4 atau pelamar umum. Melalui siaran pers PKN yang dikutip sewaktu.com dari kanal resmi https://www.pkn.co.id disebutkan prioritas 1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Pelamar P2 adalah pelamar yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara sebagai ex tenaga honorer K2 atau THK 2 yang tidak termasuk dalam prioritas 1. Sementara pelamar prioritas 3 adalah guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Sementara pelamar umum P4 adalah lulusan PPG atau pendidikan profesi guru yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek dan atau pelamar yang terdaftar di Dapodik. BKN menegaskan seluruh pelamar yang sudah terdaftar tahun 2021 dan sebagai prioritas maupun yang belum mendaftar pada tahun 2021 tetap wajib melakukan registrasi pada SSC-ASN tahun 2022 sampai menyelesaikan pendaftaran yang dimulai tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022. Dalam hal formasi jabatan bagi prioritas 1 yang tidak mendapatkan penempatan atau formasi P3K 2022 maka dimungkinkan turun status. Prioritas 1 yang turun status akan diseleksi melalui verifikasi dan validasi jasa dengan melihat linearitas mata pelajaran dan ijazah yang dimiliki serta ketersediaan formasi pada jabatan yang baru. Maka prioritas 1 dapat menjadi P2, P3, P4 atau pelamar umum. Prioritas 2 dan 3 akan melakukan mekanisme seleksi observasi setelah Kemendikbud melakukan residu pada data prioritas 1.
Khusus untuk pelamar umum dapat memilih formasi setelah P2 dan P3 selesai melakukan observasi dan ketersediaan formasi dari P2 dan P3. Jika formasi sudah terpenuhi oleh P2 dan P3, maka P4 tidak dapat melakukan pendaftaran. Seleksi yang digunakan dalam P3K Guru menggunakan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK Kemendikbud. Data akan terinskripsi dalam sistem pengelolaan data SSCASN. Pengelolaan nilai yang apabila hasilnya memenuhi passing grade beserta afirmasinya, maka akan ditandatangani secara digital menggunakan digital signature dan dapat di-download serta diumumkan oleh masing-masing instansi. BKN menyebutkan detail pelaksanaan seleksi P3K Guru 2022 terdapat pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 349-P/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon P3K Guru instansi daerah tahun 2022. Beberapa guru yang telah login di SSCASN BKN mendapat notifikasi berbeda-beda. Sejumlah pelamar P3K mendapat notifikasi NIK tidak dapat ditemukan saat login SSCASN. Bagi pelamar yang mendapatkan notifikasi NIK tidak dapat ditemukan, tidak perlu cemas karena hal tersebut tidak ada hubungannya dengan mendapatkan formasi P3K 2022 atau tidak. Pelaksana tugas Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikbudristek Prof. Nunuk Suryani mengatakan NIK tidak dapat ditemukan itu berkaitan dengan masalah teknis. Kalau NIK tidak dapat ditemukan, tidak ada hubungannya dengan dapat kuota atau tidak, kata Nunuk Suryani dikutip dari akun Instagramnya Rabu 2 November 2022. Nunuk Suryani menyarankan pelamar P3K 2022 yang mendapatkan notifikasi NIK tidak ditemukan untuk menghubungi Herdex Kemendikbudristek untuk mencari tahu jawabannya. Soal teknis bisa menghubungi Herdex Kemendikbudristek, jelas Nunuk Suryani. Selain notifikasi NIK tidak dapat ditemukan, beberapa guru lulus passing grade juga mendapatkan notifikasi tidak mendapatkan penempatan. Bagi guru lulus passing grade atau P1 yang tidak mendapatkan penempatan dapat turun status atau turun prioritas ke prioritas 2 dan prioritas 3 agar dapat melanjutkan pendaftaran. Selain itu, ada pula guru yang mendapatkan notifikasi tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Bagi guru yang mendapatkan notifikasi tidak dapat melanjutkan pendaftaran, kemungkinan karena instansi tidak membuka formasi P3K 2022. Demikian informasi yang bisa di-share. Tetap selalu berpikir positif, berdoa. Semoga hajat atau doa-doa yang sudah dipanjatkan bisa terkabul di tahun 2022 ini. Semangat ya. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.